Selamat siang, Ibu Tita. Selamat siang, dokter. Ya, ini dengan Dokter Helmi, Ibu, dari Klinik Medika. Ibu masih kenal saya? Ingat, dok, sangat ingat sekali. Ya, 2 minggu lalu kita kan sudah bertemu ya, Bu ya? Betul, dok. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita, Ibu, di hari ini kita sudah coba jadwalkan ya, di mana saya akan melakukan konseling pada Ibu. Iya, dok. Ya, di mana tujuan dari konseling ini, saya akan memberikan pemahaman barangkali terkait dengan masalah kesehatan Ibu. Dan tujuannya juga apabila Ibu sudah cukup paham dengan masalah kesehatan Ibu, nanti saya akan coba jelaskan terkait solusi apa kira-kira yang bisa kita lakukan bersama ya Bu ya untuk mengatasi permasalahan kesehatan Ibu. Baik, dok. Nah, ini barangkali nanti akan memerlukan waktu yang cukup panjang juga barangkali ya Bu ya. Kira-kira bagaimana nih Bu? Apa Ibu bersedia? Silakan, dok. Oke, baik. Nah, Ibu Tita, boleh tidak jika saya mengetahui kembali terkait dengan apa yang Ibu rasakan untuk keluhan Ibu saat ini, Bu? Boleh diceritakan kembali? Sudah 1 bulan, dok. Saya masih seperti ini batuknya, dok. 1 bulan ya? Iya. Setiap makin hari gimana perasaan? Berat atau sudah lebih baik dengan sebelumnya? Justru sepertinya semakin terus-menerus seperti ini, dok. Ada keluhan yang lain kan selain batuk, Ibu? Sepertinya ada dahaknya, dok. Ada dahak ya? Iya, Apakah dok. sampai Ibu darah atau tidak? Tidak, dok. Tidak ada. Iya. Kalau lesak atau demam ada nggak Bu? Tidak ada, dok. Tidak ada ya. Nah, Ibu terkait dengan keluhan ini sudah cukup lama ya Bu ya, ada 1 bulan. Iya, dok. Apakah pernah juga mengeluhkan seperti ini tidak Ibu? Aduh, saya jadi sebenarnya saya tuh 1 tahun yang lalu pernah seperti ini, dok. Malah saya sudah dikasih obat, dok. Iya, dokter menganjurkan saya minum obat selama 6 bulan, dok. Saat itu dokter mengatakan itu sakit apa Bu? Katanya TBC, dok. Jadi memang dalam 1 tahun itu Ibu sudah pernah didiagnosis TBC ya Bu ya? Iya, dok. Waktu itu pengobatannya berapa lama Ibu? Saya hanya meminum obatnya selama 2 bulan saja, dok. Dalam 2 bulan itu apakah Ibu tiap hari meminumnya atau bagaimana? Aduh, tidak, dok. Saya tidak patuh, dok. Tapi setelah 2 bulan itu saya merasa enak, dok. Badan saya merasa sehat, dok. Saya merasa enakan. Akhirnya saya berhenti tidak minum obat itu, dok. Jadi Ibu waktu itu memutuskan untuk berhenti karena Ibu sudah merasakan tidak ada gejala sama sekali begitu. Iya, dok. Ibu terkait dengan keluhan Ibu yang Ibu rasakan saat ini, apakah ada hal-hal yang menurut Ibu khawatir barangkali terkait dengan apa yang Ibu rasakan? Iya, dok. Saya takut ini adalah kambuhan, dok. Ibu juga sudah mulai ada kekhawatiran ya Bu ya, atau ini seperti masalah kesehatan yang Iya, dok. Karena saya takut ini menularkan kepada anak-anak saya, dok. Anak saya masih kecil-kecil, dok. saya lihat data Ibu anak Ibu masih SD ya Bu ya. Iya, dok. Jadi Ibu juga ada kekhawatiran anak-anak tertular gitu ya Bu ya. Betul, dok. Ibu ini sudah cukup lama juga ya keluhan batuknya. Nah sementara Ibu juga kan bekerja ya Bu ya, saya tahu Ibu ya. Iya, dok. Saya kerja di pabrik, dok. Betul sekali. Iya. Ini kira-kira gimana Bu? Apakah aktivitas sehari-hari Ibu cukup terganggu atau seperti apa Bu dengan keluhan ini? Iya, dok. Sangat mengganggu. Karena kalau saya sedang batuk, dok, saya harus istirahat dulu. Saya harus minum dulu sebentar. Saya tarik napas. Dan memang suka lemes badannya, dok. Jadi saya tidak bisa mengerjakan yang lainnya. Nah, Ibu sebelum Ibu barangkali datang ke saya ya waktu itu terkait dengan keluhan Ibu ini, apakah Ibu sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa mengatasi masalah batuknya ini, Bu? Iya, dok. Saya coba membeli obat-obatan di warung, dok. Ada tablet, ada juga yang cair saset itu. Semua sudah saya coba, dok.
tapi tidak ada perubahan, Dok. Malahan semakin parah seperti ini, Dok. Ya, berarti selama sebulan ini Ibu belum berobat sama sekali ke dokter ya, Bu? Tidak, Dok. Ya, Ibu membeli obat-obat warung saja barangkali ya? Iya, Dok, yang di warung seperti itu, Dok. Baik, namun tidak ada perubahan dari gejalanya? Iya. Ya, Bu Tita, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan tempo hari, saat ini saya sudah ada hasilnya ya Bu ya. Ini yang ingin saya sampaikan barangkali dan kita diskusikan seperti apa baiknya nih untuk mengatasi masalah kesehatan Ibu ya Bu ya. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan ini, memang tadi kekhawatiran Ibu ini takut kambuh ya Bu ya, terkait dengan keluhan Ibu sebelumnya. Nah, dari hasil ini menunjukkan hal yang sama Bu untuk masalah kesehatannya, begitu. Jadi saya sebenarnya ini kambuh ya, Dok ya? Iya Ibu, betul sekali. Kalau lihat dari gambaran ronsennya maupun dari hasil pemeriksaan dahaknya, ini memang menunjukkan Ibu mengalami keluhan yang sama seperti setahun yang lalu Ibu. Iya, Dok. Ya, ini barangkali terkait juga dengan pengobatan yang sudah Ibu lakukan di tahun sebelumnya ya Bu ya, di mana Ibu juga saat itu memang belum bisa menuntaskan pengobatannya ya Bu ya. Kalau saya tadi dengar, Ibu baru menyelesaikannya selama 2 bulan, betul ya Bu ya? Betul, Dok. Ya, barangkali ini perlu sedikit saya jelaskan ya Bu ya terkait dengan penyakit TBC ini barangkali ya Bu ya. Nah, ini istilahnya penyakit TBC. Ibu barangkali sudah mengenal ini ya Bu ya? Iya, Dok. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit barangkali terkait dengan penyakit TBC ini ya Bu ya. Jadi penyakit TBC ini disebabkan oleh suatu kuman Ibu. Dan kuman itu kan ada macam-macam ya Bu ya, ada bentuknya virus maupun bakteri. Nah, untuk TBC ini penyebabnya adalah kuman bakteri. Kalau istilah kedokterannya itu dikatakan Mycobacterium tuberculosis Ibu. Nah, penyakit ini memang sifatnya menular. Jadi penularannya juga ini biasanya melalui udara yang berupa percikan dahak. Jika seseorang menghirup percikan dahak tersebut di udara dan di situ mengandung kuman TBC ini, maka hal ini juga bisa berpotensi untuk terjadi penularan Ibu. Nah, kebetulan si kuman ini memang paling banyak menyerang di paru-paru Bu. Iya, Dok. Walaupun sebetulnya ini juga bisa menyerang di organ yang lain, misalnya seperti otak, kemudian juga jantung, kemudian ginjal, tulang maupun di usus Ibu. Wah, bisa sampai Betul Ibu. ke organ lain ya, Dok ya? Betul gitu. Hanya paling banyak memang menyerang paru-paru. Kalau dari gambaran hasil ronsen dan pemeriksaan kemarin, untuk Ibu saat ini memang termasuk kategori tadi TBC paru Ibu. Seperti itu. Jadi tidak ada sampai ke organ yang lain seperti itu. Nah, namun di sini dari bakteri TBC ini juga apabila sudah tahap lanjut, ini bakteri ini bisa sampai melubangi paru-parunya Ibu. Wow, Barangkali Ibu juga pernah dengar ya, ada orang yang memiliki keluhan batuk berdarah Ibu. Dok, saya pernah mendengar seperti itu, Dok. Ya, nah itu berarti kemungkinan besar kumannya ini sudah sampai melubangi paru-parunya Ibu. Ngeri sekali ya, Dok ya. Ya, seperti itu Bu perjalanan penyakit dari TBC ini. Nah, artinya kuman tersebut juga memang memiliki karakteristik yang cukup unik juga Bu dibandingkan dengan kuman-kuman yang lain. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang kuman TBC ini dia ada memiliki sifat yang istilahnya kalau dari istilah medis itu dorman Ibu. Dia bisa tertidur atau tidak berkembang di dalam jaringan sel tubuh manusia. Nah, tapi suatu saat dia bisa aktif kembali. Nah, salah satunya jika tadi penanganannya tidak tepat atau kurang dari yang seharusnya dijalankan. Begitu. Nah, terkait dengan karakteristik dari kuman TBC ini membutuhkan pengobatan yang cukup panjang Ibu. Kalau tadi Ibu sebelumnya mengatakan Ibu mengobati ini selama 2 bulan ya Bu ya, terkait keluhan 1 tahun yang lalu itu. Nah, seharusnya di sini pada pengobatan TBC ini dilakukan selama minimal 6 bulan Ibu. 6 bulan ya, Dok. Ya, betul sekali, karena ini berkaitan dengan karakteristik dari bakterinya itu sendiri. Nah, Bu Tita, kira-kira sejauh ini apakah Ibu sudah cukup paham terkait apa yang saya sampaikan, Bu?
Setelah dokter menginformasikan semuanya dengan sangat jelas, saya sangat paham sekarang tentang penyakit saya ini, Dok. Ya. Sehingga saya ingin sembuh, Dok. Ya, alhamdulillah ya, Ibu punya motivasi yang sangat Iya, baik. saya ingin pengobatan yang benar. Saya akan patuh, Dok, semua yang dianjurkan oleh dokter. Ya, justru itu memang kunci utama ya Bu ya dalam proses kesembuhan suatu penyakit. Yang penting Ibu punya motivasi dulu untuk sembuh. Saya senang sekali Ibu bisa demikian ya Bu Tita ya. Nah, Ibu terkait dengan apa yang tadi Ibu sudah pahami. Paham, Dok. Ya, barangkali kalau tidak keberatan boleh tidak Bu jika Ibu sedikit mengulang apa yang tadi sudah saya sampaikan Bu? Iya, dokter. Untuk pengobatan penyakit seperti saya ini, itu harus sampai 6 bulan. Betul sekali Ibu. Dan harus patuh untuk meminum obatnya tanpa jeda. Betul sekali. Dan juga penyakit ini bukan hanya menyerang paru-paru saja, tapi kepada organ yang lain, seperti jantung, otak, ginjal. Sangat mengerikan sekali, Dok. Ya. Ibu sudah cukup paham ya Bu ya Paham, terkait Dok. dengan perjalanan penyakit seperti Paham, ini Dok. ya. Paham. Ya, nah itulah memang karakteristik dari kuman TBC ini ya Bu ya. Dia agak unik seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan atau jika dibandingkan dengan kuman-kuman yang lain. Nah Ibu terkait dengan hal ini saya juga ingin menjelaskan sedikit terkait solusi untuk mengatasi permasalahan penyakit TBC ini. Jadi berkaitan dengan pengobatan tadi yang membutuhkan waktu 6 bulan, ini dibagi menjadi 2 fase ya Bu ya. Jadi ada fase awal, ini dilakukan selama 2 bulan Ibu. Nah di fase awal ini bertujuan untuk menurunkan jumlah kuman yang ada di tubuh penderita Ibu. Menurunkan saja, Bang. Betul, jadi ini hanya menurunkan saja. Iya, Jadi kalau demikian artinya sisa-sisa kumannya itu masih ada yang aktif di tubuh penderita Ibu. Jadi kalau tahun lalu Ibu masih merasakan sudah tidak ada gejala begitu ya dengan minum obat selama 2 bulan. Nah ini bukan berarti semua kumannya mati Ibu begitu. Ya ini masih ada kemungkinan sisa-sisa kuman yang tadi masih aktif. Sehingga untuk pengobatan TBC ini memerlukan fase lanjutan, yaitu kurang lebih 4 bulan tadi Bu sisanya. Itu jadi totalnya 6 bulan karena di fase lanjutan ini tujuannya adalah untuk membunuh sisa-sisa kuman yang tadi masih aktif Ibu ya, sehingga akan mencegah kekambuhan ini begitu Bu ya. Kira-kira apakah sudah cukup paham Bu terkait dengan Iya, sangat paham dan sangat jelas sekali, Dok. Sangat dimengerti, Dok. Ya, jadi karena cukup lama sehingga memang sangat dibutuhkan komitmen ya Bu ya, terutama dari Ibu yang akan menjalani pengobatannya. Dan diharapkan juga dari keluarga barangkali untuk bisa saling support ya Bu ya di sini untuk tadi bisa membantu Ibu menyelesaikan pengobatan ini. Nah kira-kira dari suami gimana Bu? Kami justru sangat mendukung sekali, Dok. Alhamdulillah. Ya artinya di sini Ibu sudah cukup baik tadi memiliki motivasi ya Bu ya untuk sembuh, dan juga ada kekhawatiran Ibu tadi ya untuk menularkan ke anak-anak dan suami. Dan sebetulnya juga suami cukup mendukung ya Bu ya? Sangat mendukung dan selalu menganjurkan. Iya, Dok. Ya, ini merupakan kunci yang sangat baik untuk Ibu sebetulnya Ibu ya. Tinggal sekarang bagaimana nih kita coba cari solusinya barangkali ya Bu ya. Untuk tadi mengatasi kendala-kendala yang pernah terjadi pada Ibu pada waktu 1 tahun yang lalu dengan keluhan yang sama ini Bu. Kalau tadi saya tidak salah tangkap, Ibu terkendala dalam pelaksanaan pengobatan ini. Ibu sering lupa, betul nggak Bu seperti itu? Lupa karena terburu-buru, Dok. Nah itu dia kan, Ibu sering lupa sehingga kadang ada hari-hari di mana Ibu tidak meminum obat, begitu ya Bu ya? Iya, Dok, karena terburu-buru ke kantor, bukan ke kantor, maksudnya ke pabrik ya, Dok. Iya. Ya, nah ini justru yang barangkali di sini saya akan coba memberikan beberapa alternatif untuk membantu Ibu supaya tadi permasalahan lupanya ini bisa teratasi nih Bu. Gitu. Yang pertama barangkali nih bisa dicoba Ibu berkomunikasi tadi dengan keluarga. Barangkali ada di keluarga yang bisa membantu untuk mengingatkan Ibu sehingga tiap hari Ibu betul-betul terpantau Ibu bisa meminum obat ini dengan benar begitu Bu. Nah itu salah satu cara yang bisa dilakukan karena terkadang kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri ya tadi ya Bu ya,
risikonya sering lupa. Iya, betul sekali, Dok. Ya, nah itu salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Yang kedua, jika hal itu memang sulit untuk dilakukan, Bu, misalkan keluarga sama-sama sibuk, begitu ya. Nah, barangkali Ibu bisa coba untuk meminum obatnya di klinik sini, Bu. Gitu. Oh, bisa ya, Dok ya. Betul. Apalagi kan jarak antara rumah Ibu dengan klinik sebetulnya tidak terlalu Iya, jauh, dekat ya. sekali, Dok. Ya, namun ya hal itu barangkali akan berpengaruh terhadap waktu Ibu. Ibu jadinya harus meluangkan waktu lah barangkali ya sebelum Ibu bekerja, atau barangkali Ibu bisa mengatur sendiri tadi ada waktu yang harus Ibu alokasikan barangkali untuk tadi berkunjung ke klinik dan Ibu minum obat di sini, sehingga kami betul-betul bisa mengawasi Ibu, bisa memastikan Ibu bahwa Ibu dapat meminum obat ini dengan rutin seperti itu, Bu. Nah, kira-kira dari alternatif yang saya sampaikan tadi, Ibu, mana yang lebih memungkinkan barangkali, Bu, untuk Ibu supaya bisa mengatasi kendala ini, Bu? Sepertinya saya ingin datang ke klinik saja, Dok. Jadi sebelum saya pergi ke pabrik, saya pagi-pagi sudah datang ke klinik, Dok. Bisa itu ya, Bu, ya, untuk Karena dilakukan. saya ingin betul-betul ingin sembuh, Dok. Saya ingin masih berkumpul dengan anak-anak, Dok. Ya, nah itu yang terpenting sebetulnya, Bu, ya. Saya senang sekali Ibu masih punya motivasi tadi untuk sembuh. Ibu ingin cepat sehat sehingga tidak sampai menularkan ya, Bu, ya, pada anak-anak ya. Nah itu yang perlu dipegang kuat ya, Bu, niatnya Ibu untuk seperti itu. Sehingga harapannya menjalani pengobatan sampai 6 bulan ini Ibu tidak terkendala lagi, begitu ya, Bu, ya? Iya, Dok, insya Allah. Ya, insya Allah, Ibu, kami khususnya saya di sini akan membantu Ibu ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Tadi Ibu memutuskan untuk minum obat di klinik saja, begitu ya. Ini akan sangat baiklah, dan kami pun akan mendukung Ibu untuk bisa memastikan Ibu bisa menjalani pengobatan ini dengan baik. Terima kasih. Barangkali seperti itu ya, Bu, ya. Ya, terima kasih, Dokter. Ibu, ada hal yang ingin Ibu sampaikan kembali barangkali? Cukup, Dok. Semua sudah saya mengerti dan saya akan melakukan sesuai dengan petunjuk yang dokter berikan kepada saya, bahwa saya harus ke klinik setiap hari untuk minum obatnya, Dok. Ya, baiklah Ibu ya. Mulai besok barangkali itu bisa dilakukan, Ibu ya. Jika keluarga ada hal yang ingin ditanyakan juga, silakan boleh juga bertanya pada saya ya, Bu ya. Ya, nanti kita jadwalkan untuk konsultasi lagi barangkali besok sambil Ibu memulai proses pengobatan ya, Bu ya. Baik, Dok, baik. Baik, mungkin saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini ya, Bu ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan Ibu tetap sehat. Amin, amin. Salam juga untuk keluarga ya, Bu ya. Terima Ya, kasih. selamat sore Ibu Tita. Ya, terima kasih, Dokter. Selamat sore, Dokter. Terima kasih.